Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wuryantari Widiawati, NIM 195112-44004, Pendidikan Teknik Boga D 2019. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Toxic in Fermented Food, Privilege and Prevention, atau yang dibahas Indonesiakan menjadi Racun dalam Makanan Fermentasi, Prevalensi dan Pencegahannya, yang ditulis oleh Bhagati Sudarman Vivamurti, Priyayana Kesika, dan Cifat Chaisut. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari makanan fermentasi dan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi, makanan fermentasi merupakan salah satu sumber munculnya toksik dan mikrobia patogen. Jenis toksik yang biasanya mencemari makanan fermentasi itu ada sigatoksin dan botulinum. Sedangkan untuk jenis mikrobia patogen yang mencemari ada aflatoksin, pumonisis, sterigimatoxin, nialenon, dan dexinolenon. Susu dan sosis merupakan produk fermentasi yang sering tercemar. Kemudian ada 5 sifat biologis mikrobia pada makanan fermentasi. Antara lain yang pertama, bakterinosis, kedua ada produk enzim, ketiga neurotransmitter, dan yang terakhir aktivitas prebiotik. Material and method. Saya mengambil beberapa contoh produk pangan. Contoh yang pertama ada yogurt torba. Dalam proses pembuatan yogurt torba, dibutuhkan susu segar yang dimasak melalui proses pasteurisasi. Susu kemudian didinginkan, lanjut masuk ke dalam proses inokulasi. Inokulasi merupakan kegiatan pemindahan mikroorganisme, baik berupa bakteri maupun jamur, dari sumber asalnya ke medium baru. Setelah melalui proses tersebut, kemudian campuran difermentasi pada suhu kamar. Kedua ada airan, minuman berbasis yogurt atau susu. Dalam proses pembuatan, menggunakan culture starter Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subvulgaricus. Ketiga, atike, salah satu makanan fermentasi dari negara Pantai Gading. Diproduksi menggunakan inokulum singkong. Inokulum merupakan kultur mikroorganisme yang ditumbuhkan pada substrat sebagai media tumbuh, yang sudah tertutup jamur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam atike mengandung ultratoksin sebanyak 0,2 mikrogram dan dexinifenol. Studi pengujian biologis mengungkapkan bahwa konsumsi atike terbilang masih aman dikonsumsi. Selanjutnya ada DOC dan Cash Iran. Produk susu fermentasi DOC dan Cash Iran berasal dari negara Iran, telah di-screening dan terbukti terkontaminasi Escherichia coli atau STC, penghasil racun siga. Kemudian iru dan onigiri merupakan bumbu tradisional dari Nigeria. Bahan baku pembuatannya menggunakan biji kacang lokus dan biji melon. Setelah dipelajari, dua bahan tersebut terkontaminasi mikrobia patogen seperti Bacillus anthracis, Staphylococcus shichui, dan Proteus mirabilis. Selain itu, aflatoksin ditemukan dalam onigiri dan melon. Bakteri asam laktat. Dalam praktik umum di berbagai industri makanan, penggunaan bakteri asam laktat digunakan untuk menghilangkan mikrotoksin dalam makanan fermentasi, seperti strain Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, dan Streptococcus.
Strain ini dikenal karena kemampuan untuk pemberantasan aflatoksin dari strain lab. Perawatan pasca pemrosesan. Dalam proses perawatan pasca sampai pemrosesan, pemanasan pada suhu 43 derajat Celcius selama 24 jam, pembekuan pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 hari, dan pencairan secara efektif mengurangi kandungan E. coli toksigenik SIGA. Selanjutnya, penambahan ekstrak tanaman seperti cengkeh dan ginkgo biloba digunakan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan zat beracun dan kontaminasi mikrobia. Di sini ada contoh tabel strategi untuk mencegah atau mengurangi kontaminasi beracun dalam bahan makanan fermentasi dan contoh dari produknya. Saya mengambil contoh fermented soybean dan jenis toksik yang terkandung di dalamnya ada tiramin. Tiramin adalah asam amino yang telah diduga memicu sakit kepala dengan mengurangi kadar serotonin di otak dan mempengaruhi pelebaran pembuluh darah, atau lebih sering kita sebut sakit migrain. Metode penanggulangan ini dengan menggunakan bakteri amyloliquefensin D3121 dan O22 dan bakteri subtilis H3. Hasilnya dapat mengurangi kandungan tiramin dan dalam soybean. Contoh kedua, fermentasi sosis kering. Jenis bakteri yang mencemari ada Ferretogenik E. coli yang dapat menghasilkan racun SIGA. Dengan kondisi pemrosesan yang benar, dapat menanggulangi munculnya toksik dan hasilnya suhu fermentasi, pH, konsentrasi garam dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Ferretogenik E. coli dalam sosis. Contoh wabah dari pencemaran toksin. Jadi sekitar tahun 1965 terjadi wabah di Provinsi Jilin dan Provinsi Jiangxi, Cina. Terinfeksi botulisme tipe E karena mengkonsumsi daging mentah yang terkontaminasi Clostridium botulinum. Botulisme juga pernah terjadi pada tahun 1930-an dan secara keseluruhan dari tahun 1965 hingga 1994, sekitar 64% dari kasus tersebut meninggal karena botulisme tipe E di Cina. Kesimpulan, patogen dan racun adalah dua penyebab utama masalah kesehatan. Sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi makanan fermentasi adalah sumber bahan beracun. Misalnya, sereal, gandum, oat, dan jelai mengandung beberapa mikrotoksin, dexinifenol, zearalenone, dan aflatoksin. Dan patogen jamur seperti Aspergillus, Fusarium, dan Penicillium. Mikrobia patogen, mikrotoksin, racun bakteri, dan biomolekul yang tidak diinginkan seperti amina biogenik adalah perusak utama. Studi menunjukkan bahwa penggunaan culture starter dari strain lab efektif mencegah dan mengurangi bahan beracun dalam makanan fermentasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengikuti metode persiapan tradisional seperti perendaman jangka panjang, pencucian berulang, cukup efektif untuk mencegah pembentukan bahan beracun dalam makanan. Peningkatan dalam proses fermentasi seperti pemanasan, pembekuan, dan pencairan dapat mempertahankan rasa kuno dan meningkatkan keamanan makanan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.